Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Kita ngevlog lagi sambil bersepeda. Saat ini menunjukkan pukul 6 dan hari ini adalah hari kerja, yaitu hari Rabu ya. Jadi kemungkinan nanti yang bersepeda kayaknya bisa dihitung dengan jari. Kalau mereka nggak kerja, bisnismen ya, atau pengangguran nih kayak saya nih. Rute kita di area tipis-tipis bandara ya, sekitar area bandara atau Pondok Chandra lah, tipis-tipis saja. Wow. Info terbaru, area Tuban sekarang zona merah. Info dari beberapa keluarga di sana, banyak kasus terkait COVID. Versi mereka ya, sama versi omongan desas-desus warga. Tapi faktanya ya enggak tahu, karena kan perbedaannya tipis ya. Ada yang meninggal, kemudian kalau di kampung kan lumayan tuh terkait isu-isu atau kabar itu. Ada yang meninggal digabung-gabungkan sama COVID, entah itu COVID beneran apa enggak. Yang jelas Pemda Tuban sudah memberikan warna di area Tuban zona merah. Kalau di Surabaya kayaknya masih ini ya, kuning, semu-semu merah, orange berarti. Ini yang perlu disayangkan itu anak-anak sekolah ya. Jadi bulan-bulan depan itu kan seharusnya anak sekolah sudah mulai kegiatan sekolah ya. Dan rencananya kemarin kan per bulan Juli tahun ajaran 2021-2022 ini sudah tatap muka. Berhubung warna zona ini kembali lagi berantakan, ya kemungkinan mungkin sekolahnya daring lagi atau online lagi. Kasihan sih sama adik-adik sekolah sekarang itu. Yang pertama, mereka jelas kehilangan sesuatu yang berharga, yaitu kegiatan sosial atau interaksi sosial lah antar temannya, itu sudah tidak ada. Kemudian otomatis kan pertemanan, perkembangan emosional itu kurang terasa karena sekolahnya tidak ada interaksi, cuman online aja. Kalau sekolahnya bagus ya mungkin bisa sih dibuat online, tapi interaksinya bagus antara guru dan pihak anak. Tapi untuk sekolah-sekolah tertentu yang biasa aja atau tidak menerapkan atau mengubah sistemnya, ya kasihan anaknya. Kasus kemarin aja di sekolah adik saya itu lucu sih kalau dia cerita itu. Jadi gurunya itu cuman ngasih tugas lewat WhatsApp, disuruh ngumpulin sesuai dengan waktu yang ditentukan, tapi tidak pernah menerangkan, tidak pernah berinteraksi secara online dan lain-lain. Itu parah itu. Padahal interaksi
bisa dilakukan ya, meskipun nggak terlalu seperti offline ya. Itu bisa dilakukan, bisa Google Meet atau Zoom. Kan di Zoom sama Google Meet kan sebenarnya bisa menerangkan juga kan. Ada fasilitas share screen, fasilitas share whiteboard juga ada di situ. Mestinya guru bisa menerangkan di situ. Tapi ya gitulah. Karena ya nggak tahu gurunya nggak bisa atau memang malas saja. Memang sih itu kasihan murid-muridnya. Karena sebenarnya COVID ini saya sebutnya isu COVID ya. Karena sebenarnya isu COVID ini sebenarnya permasalahan bersama sih. Jadi harus dihadapi bersama. Kenapa saya nyebutnya isu ya? Kalau dari sisi saya secara pribadi ya masih simpang siur. Karena di setiap negara itu pasti ada orang yang percaya kalau COVID fakta maupun buat-buatan atau konspirasi. Ya kalau teman saya dulu itu bilang ya udah kita ambil positifnya aja, kita tetap ini apa itu, tetap siaga-siaga aja, jangan sampai lengah. Intinya jaga kesehatan aja, entah penyakitnya ada apa enggak. Kenapa ada unsur bisnis saya katakan? Karena ya ada oknum sih, jadi nggak bisa digeneralisir. Ada oknum yang memanfaatkannya, mulai dari jualan masker mahal dulu itu, kemudian jualan apa ya yang seri mahal, termogan mahal. Itu ada oknum tertentu juga yang main ngendon. Nah, baru-baru ini ada swab PCR ya palsu yang udah dipakai kemudian dijual lagi. Nah, ini gila sih ini. Kalau menurut saya pribadi ya, disclaimer ya, yang kayak gini itu yang sudah menipu kemudian mengatasnamakan isu COVID ya hukumannya mati sih, tanpa terkecuali. Memanfaatkan sesuatu di tengah penderitaan orang, sama kayak ya koruptor itulah, koruptor yang besar-besaran gitu ya mati hukumannya, minimal mati. Kenapa seperti itu ya? Biar apa itu namanya, jerah gitu loh. Atau memakai asas ini, disclaimer ya, karena kan kekuatan hukum kan beda-beda, ini kan dari panjang subjektif saja ya. Kalau secara sosial sebetulnya kalau ada orang yang nipu kan dipukulin tuh. Misalnya si A nipu si B, secara emosi sosial kan si A ditipu si B, maka si A akan mukul si B. Lah kalau yang ketipu ini katakan seluruh Indonesia, pengganti hukuman yang berat tadi ya udah si A katakanlah menipu Indonesia, ya berarti orang Indonesia mukulin si A, ya gitu aja sih, ya satunya mati. Ya ini apa ya, bercandaan lah, tapi kan main logika aja karena ikut geram gitu. Ini rame banget, ini nggak tahu nih suaranya masuk apa enggak, karena mobil-mobil ruam nih. Rencana mau beli root yang wireless go, mahal cuy. Makanya teman-teman bantulah ngerating atau nge-view YouTube ini kalau suka sih, tapi kalau nggak suka ya skip aja. Ini untuk seneng-seneng kok. Syukur-syukur
dari YouTube bisa beli mic yang enak untuk dibuat ngevlog. Oh ya, ini saya mulai memakai Strava lagi ya, nyobain. Karena dulu sempat pakai Strava tapi tak install. Kenapa? Karena rutenya itu jelek Strava itu. Padahal saya melewati ganggang, jalan-jalan berliku-liku, Strava itu nariknya harus lurus. Nah, ini saya coba nih, apakah masih ada bug seperti itu. Ini kita sudah bersepeda 12 menit 45 detik, 16 kilo. Nah, ini nggak tahu nih nanti nih perkembangan dari adik-adik sekolah nanti ini bagaimana kehidupan sosialnya kalau seperti ini terus. Ya, saran saya buat adik-adik yang mungkin sedang menonton ya, ya nggak apa-apa sih, kita coba interaksi online aja sama teman-teman yang sudah kenal. Kan ada beberapa teman-teman yang kelas 1, kelas 2 nya offline tapi kelas 3 nya online. Nah, itu bisa dimanfaatkan karena sudah kenal kelas 1 dan kelas 2. Nah, yang jadi masalah ini ketika masa orientasi sekarang awal ini online. Nah, bagaimana kenalnya itu, Pak? Ya, lama-lama anak-anak bisa main atau temennya itu sama game sih, atau sama hewan kayak saya, temennya hewan. Sebisa mungkin tetap interaksi lah. Kasihan. Ini kita ada di area Propordo nih kayaknya. Tuh kan sepi kan ya, karena ini hari kerja mungkin jadi bisa dilihat cuman beberapa orang aja yang bersepeda. Ya kalau nggak wirausaha ya seperti yang saya jelaskan tadi, pengangguran kayak saya. Oke, ini kita belok ya, belok kanan nanti terus pulang. Tipis-tipis aja. Sepanjang jalan mengendus makanan. Wah, enak. Harum. Waktu menunjukkan 18.35. Kita pulang ya ini ya, karena tadi kan tipis-tipis ya. Pulang terus apa ya? Oh ya, kita ngarumat hewan, ngarumat piaraan ya. Asik. Oke teman-teman, terima kasih ngikutin ya, udah ngeliat, nge-view meskipun sebentar, nggak masalah. Jangan lupa jika senang ya like, kemudian kalau request komen. Kemudian jika ini ya ada manfaatnya ya di share. Oke, terima kasih dan sehat selalu. Bye.